Ya, Selamat malam, Mbak Widya. malam shalom. Shalom, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Orang kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, wajahnya berubah, teman-teman. Ya, ada cahaya, ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Amin, amin, Kuasa Tuhan begitu dahsyat, ya. Dia amin, bukan amin, huruf-huruf yang dibukukan, tapi dia firman yang ditulis di dalam buku. Nah, Mbak amin, Widya ini adalah saksi hidup bagaimana Tuhan Yesus datang dan menyatakan dirinya, menyelamatkan dia dari maut, yang pada waktu kecelakaan dia tidak sadarkan diri selama 10 hari. Artinya tinggal menunggu innalillahi. Tapi Tuhan Yesus datang dan mengubahkan hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita dengarkan langsung dari Mbak Widya. Terima kasih ya Mbak Widya sudah hadir di tengah-tengah kita dan mau ya, berbagi dengan kita supaya kita semua dikuatkan, diberkati, dan yang belum kenal Tuhan Yesus bisa tercerahkan dan amin, tersadarkan di dalam hidup mereka. amin, Oke, amin. Mbak Widya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda, dimulai dari latar belakang dulu. Silakan, Mbak. Oke, oke. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Widya. Eh, saya dari Muslim. Saya berlatar belakang keluarga eh, semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti eh, namanya MTQ atau STQ. Dan di situ juga saya pernah selama Muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau hatam Al-Quran ya, hatam Al-Quran. Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai juz. Di sini saya berkeluarga, bersaudara 3 orang, cewek semua, perempuan semua. Kebetulan saya saya memilih Tuhan Yesus. Dari sempat saya kecelakaan, koma 10 hari dan dirawat di rumah sakit di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah. Saya heran di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam, tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah itu setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan tuh apa kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib, salib ya, salib. Nah, tiba-tiba saudara saya video, dia ngerasa bercanda, dia bercandain saya, bilang, kamu kenapa? Kamu ngelihat apa? Kamu sadar nggak ngomong ini? Kata dia gitu. Itu di rumah sakit Susada ya. Diliatin gini. Saya sampai heran, sampai bingung, sampai diam dan tidak berkata-kata apa-apa. Dan setelah itu saudara saya bilang di silent saja dan juga bilang jalani apa yang
menurut kamu baik, dan suatu saat kamu pasti tahu apa pilihan yang terbaik. Nah, setelah itu, banyak banget kuasa Tuhan. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Dari 2007, itu saya belum yakin, saya masih ragu, karena saya masih mendalami agama saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang haji. Di keluarga saya itu betul-betul yang namanya sholat jamaah, sholat sunnah, makan sunnah, puasa sunnah, semuanya saya jalani. Tapi semenjak saya kena kena insiden itu, saya lepas, saya ragu, karena di mana saya yang lagi sekarat, yang datang Tuhan Yesus. Saya berterima kasih di antara dua Tuhan, berterima kasih di Tuhanku atau di Tuhan Yesus. Di masa-masa sekaratku, yang datang malah Tuhan Yesus. Jadi di 2018, saya menguatkan hati, izin ke orang tua untuk mengikut Tuhan Yesus. Selama berbulan-bulan, saya meminta izin dan bergumul dan tetap bergumul. Tuhan luar biasa baik bekerja di dalam hidup saya. Saya dicaci orang, saya dimaki orang, saya dibilang laknat. Mereka nggak tahu kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saya luar biasa. Sampai mereka mau mencoba, kalau misal kamu muslim, kamu berdoa Al-Fatihah, aku disuruh mengaji. Aku bilang, bagaimana kalau posisiku sebagai seorang Kristen menguji kalian, doa Bapa kami, apa kalian bisa? Apa kalian bisa menghargai keputusan saya? Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Memang orang pikir ikut Tuhan Yesus itu mudah, gampang. Saya diuji. Papa saya meninggal, saya kena masalah. Usaha saya habis. Dimulai dari nol. Rumahku rata dengan tanah. Keluargaku banyak yang meninggal. Doaku dalam hati, Tuhan, apapun yang kau berikan ujian kepada hamba-Mu ini, hamba tidak akan pernah berpindah dari iman hamba. Itu doaku. Kalau dengan ini menguatkan imanku, Tuhan, hamba siap apapun itu. Sebulan Papa di rumah sakit, video call, ngeliatin pesannya, Wi, Papa sudah percaya, nak. Pilihanmu itu pasti sudah yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhanmu yang sekarang. Kalau misal besok-besok Papa sudah tidak ada, tetap beriman sama Tuhanmu. Begitu bijaknya orang tuaku. Karena memikul kayu salib itu tidak gampang loh. Papa sempat bilang gitu. Di saat itu, banyak banget kesusahanku. Banyak banget cobaanku.
Tapi tidak pernah sedikit pun di hatiku ini kecewa. Tidak pernah hatiku ini bilang, Tuhan, kenapa engkau seperti ini? Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Tidak pernah. Demi Tuhan, demi Tuhan. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Sampai aku dapat cobaan satu kali lagi. Waktu itu di Ambon 2018 kena masalah, dipenjarakan yang harusnya 7 tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Tidak pernah berhenti bergumul Tuhan. Apapun cobaan yang kau berikan hamba ini kekuatan, kesabaran. Mungkin dengan seperti ini proses pendewasaanku lebih bagus. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Berdoa, sampai berdoa. Jadi di semua orang yang punya masalah itu, kalau di dalam, kalau berkelakuan baik, akan mendapatkan remisi. Selama di dalam, saya salah satu napi yang berani bersaksi, saling menguatkan, baca Alkitab aja gemetar, berdoa sebelum bersaksi, berdoa mengalir sampai dapat kabar pengurusanku itu setelah semua kesaksianku, setelah berdoa, setelah semuanya itu sudah ikhlas atau semua udah lepas, Tuhan, terserah Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Dapat lagi kabar, ternyata saya tidak dapat remisi, saya harus jalani murni 1 tahun 6 bulan. Saya jalani murni. Saya berdoa lagi, Tuhan, jika ini yang terbaik, saya ikhlas. Saya pasrahkan kepada Engkau. Tapi hamba memohon Tuhan, mudahkan setiap proses hamba. Berikan hamba yang terbaik. Begitu bantu kuasa Tuhan. 2 bulan dari situ, saya dibebaskan tanpa syarat. Tuhan, mujizat begitu nyata. Itu dalam hatiku pas menerima surat itu ya. Saya dicaci, saya dimaki, saya terima. Sudah keluar, saya bersaksi di gereja. Walaupun tidak sempurna, saya bilang, saya mohon maaf, saya baru mengenal Tuhan Yesus. Di saat ini pun, saya gemetar. Saya tidak tahu kenapa, apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi nyata pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Selama ini, hidupku seperti beban. Saya harus menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Itu bukan diri saya. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya menjadi diri saya. Tuhan tidak melihat luarku. Tuhan menerima segala kekuranganku. Di saat saya meminta, di saat saya menginginkan apapun itu, sampai saat ini terpenuhi. Saya dikeluarkan dari pekerjaan. Mamaku sakit. Kakakku juga. Saya berdoa, Tuhan, bisakah saya ingin melihat
Satu kali lagi mukjizat-Mu Tuhan. Dan itu terbukti. Mamaku cuma satu kali saja pergi ke rumah sakit, diperiksa, dikatakan sembuh. Dan setelah itu, mama pulang. Dan lanjut lagi, bagaimana saya yakin mengikut Tuhan Yesus, suami saya. Itu yang semakin menguatkan saya. Suami saya orang Batak. Saya mengikut suami bukan karena saya mengikut Yesus bukan karena suami saya, karena memang sudah itu panggilan saya sejak lama. Di sana uh, di depan mertua saya disuruh menghafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Dalam 2 hari saya menghafal pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami. Tuhan begitu baik. Saya tidak pernah ragu melepas hijab saya. Saya tidak pernah ragu meninggalkan keluarga saya. Saya hidup sendiri. Saya belajar sedikit demi sedikit lebih dekat dengan Tuhan. Hingga saat ini, diuji dalam bentuk apapun, saya tidak pernah menyerah. Tidak pernah sedikit pun hatiku kecewa. Sampai saya titip pesan sama mama. Ma, kalau besok atau lusa, saya pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tolong kebumikan saya secara agama saya. Dan mama bilang, ya. Terus saya kembali lagi ya, selama di pesantren, saya itu tidak pernah meninggalkan 5 waktu. Saya tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis itu, kalau seperti kita di Kristen puasa Ester ya. Puasa Senin Kamis itu lebih banyak lebih banyak amalnya. Itu tidak pernah saya tinggalkan. Puasa Senin Kamis, makan sunnah. Makanku bukan makan seperti makan biasa, karena Muhammadiyah itu beda. Muhammadiyah itu kalau meninggal tidak ada doa 10 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari, sebulan, 14 hari, atau 100 hari itu nggak ada. Meninggal langsung dikebumikan. Di dalam pesantren, saya itu terpilih mengikuti MTQ. Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen. Cuma pura-pura aja. Dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan Mbak. Ya. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf suara saya seperti ini karena saya menghargai agama saya yang sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya nggak bisa, bukan saya nggak mau buktikan kalau saya Islam, saya lebih menghargai agama saya saat ini. Qul huwallahu ahad juga saya hafal, karena sudah lama saya melepas yang namanya hijab itu dari 2007. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Cuma itu yang bisa saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah. Itu banyak. Kalau saya lagi nggak sakit, saya akan mengaji dengan suara yang lebih baik dari ini. Karena saya lagi nggak enak badan, di saat ini lagi saya masa pemulihan, tapi karena kuasa Tuhan saya bisa tetap duduk dengan tenang, karena niat saya ingin tetap memuliakan Tuhan, mendoakan orang tua saya, mendoakan keluarga saya dalam nama Tuhan, dan mereka saat ini baik-baik saja. Saya sempat tidak diakui di keluarga, tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan buat orang tua saya, mengizinkan saya dibaptis, tapi sebelum dibaptis saya pembekalan sampai saat ini. Apa, Pak? Halo? Ya, halo, ya. Gimana Mbak Widya? Dari Bapak, saya apa ya, saking terharunya, saking bahagianya, saking senangnya, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Ya, ya. Baik. Sukacita penuhku saat ini sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Luar biasa. Ya. Ya. Mungkin gini Mbak Widya, jadi bisa diceritakan sedikit peristiwa kecelakaan yang dialami pada waktu itu. Iya, oh iya. Di saat mana Tuhan Yesus datang, ya bisa diceritakan ya. Bagaimana kejadian kecelakaannya? Silakan. Iya, ini sudah maaf saking senangnya ya. Jadi waktu itu saya di Jakarta, saya bersama sepupu saya lagi jalan-jalan, sekalian mau beli makan. Di perjalanan, karena saya sedikit bandel, saya nggak pakai helm. Di perjalanan itu saya kecelakaan. Saya kecelakaan koma selama 10 hari. Dirawatnya di rumah sakit Husada. Ini maaf ya, saya lihat nih. Ini
Mana ya? Gimana ya Iya, ngeliatin ini? iya, Nih, benar-benar kelihatan, nih, kelihatan kok. kelihatan ya. Ya, Gigi bekas saya ini, pecahan itu. iya itu bekas pecahan. Gigi saya ini, Iya, ya kelihatan. Itu iya, 10 hari di dalam rumah sakit, saya koma. Saya tanpa sadar di dalam koma itu saya melihat yang datang itu bingung. Ini bawah tongkat ya. Kalau Tuhan saya harusnya kan itu Tuhan Allah. Saya tahu tulisan lafal lafal Allah itu saya tahu. Tapi ini yang datang bawa tongkat dengan salib, dan di dalam koma saya itu rekamannya ada. Di dalam di dalam komaku tuh jidatku digini. Terus digini, maukah engkau mengikut saya? Saya tidak menjawab. Tapi pas setelah bayangan itu pergi dengan kayu salib itu, saya panggil, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan itu, kenapa saya percaya? Karena itu ada video. Itu direkam sama sepupu saya yang jaga saya waktu saya koma. Pas saya sadar, saya kaget ditunjukkan video ini. Sepupu saya bilang gini, Wi, kamu sadar nggak ngomong apa seperti ini? Coba lihat. Saya terdiam, saya bingung, kok bisa? Dari situ saya sudah mulai goyah. Dari situ saya lepas hijab saya. Saya dulu bercadar. Saya lepas pelan-pelan. Saya jauh dari keluarga saya. Memperdalam setiap hari Minggu saya ikut seminar atau apa kegiatan kebaktian apa itu saya ikut. Saya pelajari, saya lihat sampai ternyata damai. Ternyata damai. Saya tidak perlu menjadi orang yang munafik. Saya tidak perlu menjadi orang yang harus bilang apa ya, menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Saya tidak perlu lagi di luar harus seperti berhijab. Terus sebenarnya tindakanku itu tidak sesuai dengan pakaianku. Dan di situ saudaraku yang rekam titip pesan, Wi, kalau itu memang yang terbaik, kalau apa yang ada di penglihatanmu itu, suatu saat kamu tahu jawabannya. Dan jawabannya itu saya temukan di 2018. Saya terpanggil, saya saya mengikut Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, dan sampai sekarang. Mbak Widya, Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana sampai bisa terpanggil. Jadi pada saat itu ketemu dengan seseorang, ya, kemudian ini. Jadi biar ya, ceritanya bisa jadi lengkap ya. ya, Silakan. ya. Oke. Jadi, kenapa saya ikut Tuhan Yesus? Kemarin saya di Jayapura. Di Jayapura saya ada pekerjaan. Ketemu dengan suami di sana. Itu belum jadi suami ya, masih pacaran.
2 minggu kenalan, saya dibawa ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu di Wamena. Dari Jayapura, dari Sentani ke Wamena itu 45 menit naik pesawat. Saya sampai di Setelah saya sampai di Wamena, saya pikir ya saya cuma jalan-jalan, diperkenalkan, mana ada lah cowok zaman sekarang mau serius dan bawa ke orang tuanya, saya pikir seperti itu. Dan ternyata pikiran saya salah. Diperkenalkan dengan keluarga dari suami saya. Selama di sana, pas seminggu di sana, mertua saya nanya, selama ini Roy ini tidak pernah bawa perempuan ke rumah ini. Apalagi ini rumah orang tua, bukan rumah sendiri, bukan rumahnya sendiri. Dibawalah ke rumahnya. Oh, terus apa kamu hamil? Mertua tanya seperti itu. Saya bilang, tidak. Saya sama Roy berteman. Saya pengen jalan-jalan. Oke, udah clear. Dari situ, setelah lama di situ, mungkin karena mertua lihat Roy suka nyaman karena selama ini di rumah itu tidak ada yang bisa ngebantah Roy, bukan nggak menghargai ya, bukan nggak menghargai orang tuanya. Dia itu anak terakhir, dia itu manja, semua apa yang dibilang sama dia harus. Tapi yang bisa mengendalikan itu saya. Apa yang saya bilang dia turutin. Nah, karena itu jadi mertua saya ini respect. 2 minggu kemudian ditanya, eh Me itu artinya adik atau nak atau inang. Me, apa kamu serius sama Roy? Maksudnya bagaimana? Apakah kamu siap ikut Roy? Saya berpikir bisa dikasih saya waktu untuk seminggu karena saya harus izin dengan orang tua saya. Nah, selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, saya berpikir, saya bergumul. Saya bergumulku bukan lagi secara Islam ya. Bergumulku itu ngomong aja, ngomong. Saya bagaimana menyampaikan ke orang tua. Saya memberanikan diri setelah 3 bulan. Saya izin ke orang tua. Kepada pertama, mama. Karena kalau di kita di keluarga, mama itu yang nomor satu. Saya izin ke mama dulu. Ma, assalamualaikum. Mama jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben telepon. Iya mah. Ini kebetulan saya lagi di Wamena. Saya lagi di rumah calon suami saya atau calon menantu mama. Tapi ada tapinya. Tapi calon menantu mama ini tidak seiman dengan kita. Karena itu saya minta izin dengan mama, minta restu mama, minta restu papa, minta restu keluarga, kakak pertama, kakak kedua, saya mohon restu. Handphone langsung dimatikan. Bergumul lagi. Saya telepon lagi, handphone dimatikan. Saya telepon lagi, handphone dimatikan. Di SMS. Anggap saja papa, mama, keluarga sudah tidak ada. Dibilang seperti itu. Berdoa lagi. Mertua bilang, bawa dalam doa. Berdoa lagi. Tuhan, jika kehendakmu itu yang terjadi, saya siap. Tapi mudahkan Tuhan, apapun yang jadi bebanku saat ini. Apapun yang jadi permintaanku Tuhan, mudahkan. Mungkin ada yang gak percaya. Saya telepon mama pas saya pulang ibadah. Saya telepon mama.
Assalamualaikum Bu Haji. Eh, kalau Mama jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Ibu Haji juga. Nah, gitu kan? Sudah. Ma, ini yang terakhir saya izin sama Mama. Saya minta restu Mama. Saya mohon sekali, Ma. Saya tahu apa yang terbaik buat saya. Saya sudah yakin dengan pilihan saya. Mama panggil Papa, panggil saudara-saudara yang lain. Ah, Mama nggak sanggup ngomong. Yang ngomong itu saudaraku yang nomor dua. Wi, kamu sudah besar. Kamu sudah dewasa. Apapun pilihanmu sekarang, itu pasti yang terbaik. Papa tahu itu, Mama tahu itu, saya juga tahu itu, kakak-kakakmu ini tahu. Kamu tidak mungkin salah pilih. Sudah. Mama sama Papa sudah ikhlas. Mama sudah kasih izin, Mama sudah kasih restu. Ini telepon ini sambil didengarin mertua karena tidak mau nanti ada apa-apa pas setelah menikah. Kok anak saya menikah tanpa seizin orang tua? Nah, diizinkan. Setelah diizinkan itu, saya mulai pembekalan, saya mulai belajar pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami. Dan itu belajarnya sama pendeta di gereja. Setiap hari dan setiap sore. Setelah itu, uh, setelah sudah siap, saya dibaptis. Dari nama Widya ke Melani Sihombing. Ikut marga mertua perempuan. Dari situ setelah baptis, karena orang Batak, saya ini orang Sulawesi, saya harus lepas marga saya. Jadi namanya itu mengadati, beli marga. Dan proses pembelian beli marga itu nggak mudah, nggak gampang. Prosesnya panjang sekali. Dan setelah singkatnya setelah itu menikah, saya dibawa ke tempat suami saya tugas. Sampai di sana dengan semangat saya di kalau di orang tahu Wamena atau Elelim itu dari Wamena 12 jam bisa sampai 13 jam. Dan sampai di sana kota terpencil, lampu juga masih belum ada, sinyal juga nggak begitu bagus. Gerejanya itu 2 kali, jam 6 sama jam 9 sampai jam 10. Jam 6 sampai jam 7. Kloter kedua itu jam 9 sampai jam 10. Saya malu dengan suami saya sebenarnya. Dengan semangat saya jalan ke gereja, mana gerejanya kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Jalan sampai di gereja, saya ditanya sama salah satu teman gereja. Nanya begini, baru ya di sini? Saya bilang, iya, saya orang baru di sini. Saya ingin bersaksi kalau nanti ada waktu dan kesempatan, saya pengen sharing dengan pendeta. Dan diizinkan, tapi di minggu berikutnya. Di situ saya bersaksi, saya berdoa, saya bersaksi. Saya tidak tahu saya ngomong apa, tapi Roh Kudus itu melancarkan omongan saya kan. Semua menangis, semua terharu, semua tertawa, semua tepuk tangan. Saya seorang haji, seorang anak pesantren yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basicnya semua orang haji, orang yang namanya sama agama itu benar-benar wah. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membolak-balikan itu.
Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapakah? Tuhan pakai cara Tuhan mengubah saya. Dan sampai saat ini. Saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Tidak pernah saya mengeluh. Sampai di titik terakhir kemarin usaha saya. Saya bilang, Tuhan, jangankan usaha saya sudah siap mengikut Engkau, mati atas nama Tuhan Yesus. Papen? Ya, Mbak Halo? Widya. Ya, ya. Iya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan setelah di Waimena waktu itu kan sama suami. Ya. Nah, suami punya kegiatan ibadah bagaimana? Terus bagaimana yang dialami selanjutnya gitu? Suami kurang, tidak pernah ke gereja. Hmm, Saya yang mengajarkan dia. Saya yang mengingatkan dia. hmm, Alkitab ini sebelum saya sudah, ini udah hampir 3 kali ya. hmm, Tapi saya bacanya bukan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Bukan dari perjanjian baru perjanjian lama. Dari perjanjian lama baru ke perjanjian baru. ya, Saya ini bacanya udah 3 kali habis ya. Ini Alkitab ya, ini puji dari Tuhan. perjanjian baru perjanjian lama ini sudah Hmm, ini sudah mau bisa hampir selesai. Dan saya hmm, bacanya sudah sampai di sini saat ini. ya, Ya, saya bilang sama suami, harusnya kamu malu. Saya yang dari sana, dekat Tuhan itu luar biasa loh. Coba belajar, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan itu bekerja luar biasa banget dalam hidupku loh, Roy. Saya bilang gitu ke dia. Tidak didengar. Tidak. Terus mertua saya juga bilang, Inang, jadi kalau orang Batak itu Inang itu anak, dan kalau saya juga panggil Inang ke mertua saya itu artinya mama. Jadi juga saya bilang Inang, mertua saya bilang Inang, Inang titip Roy sama Inang karena Inang percaya Inang bisa. Itu mertua saya ngomong seperti itu. Dan saya balas ke Inang saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk suami saya. Sampai saya lelah, dia sampai bukan bukan lelah bilang untuk ngajak dia, bukan. Sampai saya lelah pun dia cuma bilang, "Mm-mm, mm-mm, mm-mm." Saya bilang saya malu. Kamu yang harusnya malu, tapi ini saat ini saya yang malu. Saya loh yang ngajarin kamu, bukan kamu yang ngajarin saya. Setiap hari, terus saya setiap minggu ke gereja, sampai orang di LLIM itu, saya di sini bukan semua agama mengajarkan kita baik. Cuma di saat ini saya merasa lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang. Saya berdoa malam ini, besok saya dapat. Puji Tuhan, saya dapat. Saya minta ini, saya minta itu, Tuhan cukupkan. Terus ada lagi kejadian kemarin waktu saudara saya di rumah sakit, dia jantung. Saya berdoa saya izin ke mereka. Saya bilang, saya izin berdoa, tapi dengan caraku. Mudah-mudahan
Oh, itu tapi ini bukan doa ini ya. Saya berdoa ini sambil telepon dan didengarkan sama mereka. Saya berdoa, eh ceceku apa kakakku itu kaget, kakakku itu menangis. Segitu luar biasanya kamu, Mei. Segitu bijaknya kamu, Mei, mendoakan saya. Dia menangis. 1 minggu kemudian, puji Tuhan, dia sembuh dari sakitnya. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah bosan untuk tetap berdoa. Jangan pernah merasa Tuhan itu tidak pernah menolong kita. Mungkin belum saat ini, tapi nanti pasti ada. Papen. Iya, iya Mbak Widya. Ya, teman-teman, Mbak Widya ini mengalami kuasa Roh Kudus yang luar biasa sehingga di dalam setiap pergerakan atau di dalam setiap kata-kata yang diucapkan, di situ ada sentuhan Roh Kudus ya. Makanya dari awal Mbak Widya ini terus mengeluarkan air mata. Itu bukan air mata kesusahan, tapi air mata sukacita, Sukacita. di mana Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tuhan yang dialami, yang dirasakan. Jadi dia bukan huruf-huruf yang dibukukan, yang ditulis dalam buku, tapi dia firman yang ditulis di dalam buku. Inilah yang terjadi ya. Kalau dipikir Mbak Widya ini seorang orang yang sangat fanatik. Bahkan Ya, Mbak Widya ini juga seorang haji ya. Seorang haji, bahkan pernah pergi umroh juga. ya, Dan Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupannya. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di tahun 2007 pada saat Mbak Widya terkapar di rumah sakit, kuasa Tuhan Yesus sangat sempurna. ya, Dia dijamah Tuhan secara luar biasa, ya. Dan beliau sebetulnya masih banyak hal yang beliau ingin bagikan, cuman karena ya, kuasa Roh Kudus yang membuat dia akhirnya eh, istilahnya berbicara terhenti-terhenti ya, ya. tapi itu adalah inti daripada kesaksiannya betapa luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Oke, Mbak Widya mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kehidupan bersama suami, terus eh, mungkin bisa diperjelas apakah Mbak Widya itu ikut Tuhan Yesus itu karena dipengaruhi dengan perkawinan apa bagaimana, Mbak Widya? Coba diperjelas lagi. Kan Oh, memang iya, 2007 Mbak Widya kan sudah dijamah Tuhan Yesus, cuman belum iya. mengikut Belum Tuhan. terpanggil, Ya, iya, belum. ya, silakan dijelaskan. Iya, iya. Jadi 2007 itu memang sudah terpanggil cuma belum peka. 2018 itu pas merit itu nikah memang sama-sama sama suami itu bukan karena suami Kristen. Kalau karena suami, karena kalau cuma karena suami saya ikut Tuhan Yesus dan sekarang saya sudah tidak sama suami. Kemarin saya sudah dijanjikan kalau saya ke Bali, saya akan dikasih hadiah yang bagus dari keluarga saya, yaitu hadiah haji lagi, tapi bukan haji umroh ya. Itu itu dibujuk ya. Saya mengikut Tuhan Yesus bukan karena status suami saya Kristen. Saya mengikut Tuhan Yesus sampai saat ini, walaupun saya sudah disakiti, saya sudah tidak sama-sama suami lagi, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Karena saya yakin Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Dan saya sudah melihat banyak hal.
Bukan, jadi tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata ya. Saya sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Makanya walaupun saya diuji dengan seperti apa, walaupun saya sudah tidak dengan suami, walaupun saya sudah dibujuk rayu untuk kembali lagi, saya tidak mau. Saya memilih suicide saat ini. Saya tidak butuh itu karena apa? Perjanjian saya antara Tuhan, bukan antara manusia. Saya berkomitmen dengan pilihan saya. Saya sudah siap mati dalam nama Tuhan. Apapun itu, saya sudah siap, Pak. Ya, luar biasa ya. Ya. Oke, terus saat ini dengan keluarga komunikasi bagaimana, Mbak Widya? Komunikasi, alhamdulillah, Mama bilang ya lancar. Jadi gini ya, saya juga cerita sedikit ya. Mama tuh, jadi waktu saya pulang, Mama tanya gini, eh Wi, terus nanti kalau mau ibadah, kamu ibadah di mana? Secara kan kita di sini kan Muslim semua. Kamu ibadahnya bagaimana kan? Nah saya bilang kalau kita ibadah di rumah itu namanya kebaktian atau apa kita mengucap syukur di itu kita di rumah. Kalau ibadah itu hari Minggu di gereja, bukan di rumah. Jadi kalau misal saya mau ibadah, saya ke gereja. Saya nggak mungkin ibadah di sini. Mama masih komunikasi sampai saat ini. Dan Mama juga bilang, jangan pernah lepaskan apa keyakinanmu sekarang. Jalani dengan baik dan tekun. Itu pesan Mama. Baik. Terus kalau dari keluarga siapa aja yang menentang waktu Mbak Widya mengikut Tuhan Yesus, memutuskan untuk jadi pengikut Tuhan Yesus? Keluarga besar. Ya, keluarga besar siapa aja yang menentang? Terus dalam bentuk apa tekanannya? Tekanan Saya dari mereka? sudah sudah tidak dianggap keluarga, sudah dianggap mati, dan sudah diusir dari keluarga. Ya, ya. Jadi saat itu ya saya pilih pergi. Saya pilih untuk tidak stay. Jadi saya pilih pergi. Gitu. Ya, inilah teman-teman ya, satu sisi Tuhan Yesus berkata mengikut Tuhan harus pikul salib, dan ini dialami oleh Mbak Widya. Tapi di sisi lain kita harus mengerti bahwa meninggalkan Islam itu tidak mudah, karena tekanannya sangat berat ya. Jadi teman-teman, jangan kita hanya sekedar bersuara kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Memang betul, itu kalau menurut mulut yang berbicara, kalau menurut pribadi. Tapi pada kenyataannya, kalau seseorang meninggalkan Islam, itu sangat tidak mudah. Mbak Widya ini mengalami sendiri, ya. Bahkan dia sampai harus pergi meninggalkan karena tidak dianggap keluarga, sudah dianggap mati, dan lain-lain sebagainya. Iya. Inilah kenyataannya ya. Jadi kalau ada yang masih bersuara bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, mungkin coba dikaji kembali. Apakah yang Anda sampaikan, apakah yang kalian suarakan itu ada dasarnya, ada nilai kebenarannya. Karena kalau hanya di mulut dikatakan seperti itu, maka itu juga akan menjadi satu fokus dari orang banyak, bahwa ternyata kalau dikatakan rahmatan lil alamin itu ternyata berita yang tidak benar. Karena kenyataannya kan dialami oleh Mbak Widya. Iya. Gitu. Dan teman-teman yang lain juga mengalami seperti itu. Iya. Oke, baik Mbak Widya, masih ada yang mau ditambahkan? Jadi suami bagaimana sampai ini? Saat ini saya sama suami udah tidak punya komunikasi lagi, dan saya juga sedikit menambahkan kemarin waktu saya live streaming ya, saya disuruh mengaji, saya dikata-katain, katanya murtad, katanya apa segala. Hei, saya bilang kamu tuh dibayar, katanya dibayar. Saya bukan ngikut Tuhan karena saya dibayar. Saya bilang gitu. Saya kalau mau ikut Tuhan karena saya dibayar, keluarga saya itu lebih berharga, saya bilang gitu. Betul. Nah, saya bilang gini, kalian menghujat saya, kalian lihat diri kalian sudah
sudah pantas untuk menghujat saya, sudah pantas untuk mencaci saya. Kita ini saling mengasihi. Di agama di agama itu mengajarkan kita saling mengasihi. Tapi kalian menghujat saya, apa Pak? Itu apa pantas? Sama aja kalian murtad juga. Saya sampai bilang gitu. Menghargai pilihan orang itu dengan apa ya? Toleransi. Bertoleransilah kepada orang. Maksudnya saya punya pilihan. Yang menentukan itu saya. Kalian bilang saya murtad, apa besok kalian masuk surga? Saya bilang seperti itu. Saya sekarang murtad. Emang kalian sudah terjamin masuk surga? Emang surga tempat kalian? Kalian menghujat saya, kalian sudah dosa loh. Ya. Ya. Itu Jadi yang memang, ya, memang betul Mbak Widya. Jadi teman-teman di Muslim ini seringkali menuduh dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Mereka selalu mengatakan kalau ada orang yang murtad masuk Kristen, itu dianggap dibayar. Padahal pada kenyataannya, ya, justru itu yang terbalik. Banyak orang yang diajak mualaf justru karena dibayar, gitu loh. Itu bukan rahasia umum bagaimana di kantor-kantor kalau mau pangkat naik, kalau mau jabatan naik, terus mau jadi orang penting, itu yang penting bisa ikut Islam. Itu bukan rahasia umum lagi teman-teman ya. Jadi itu tapi mereka selalu memutarbalikkan. Yang Islam, teman-teman di Islam selalu mengatakan kalau ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus itu karena dibayar, dapat jodoh, kasih uang. Ini kan berita fitnah, ini memutarbalikkan fakta. Ini menyesatkan orang banyak, ya. Justru yang terbalik yang seperti yang dialami oleh orang-orang mualaf. Mereka itu mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, mendapatkan kedagingan, ya. Jadi itulah yang membuat mereka meninggalkan Tuhan Yesus, tapi memang mereka istilahnya Kristen KTP, Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengenal Tuhan, seperti kayak Mbak Widya ini, ya, nyawanya pun dia pertaruhkan untuk Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekalipun suaminya berpisah dengan dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu kalau sudah menjamah seseorang, biar nenek moyang setan dari manapun yang datang mempengaruhi itu tidak akan terpengaruh, teman-teman. Ya, inilah luar biasanya kuasa Tuhan Yesus yang bekerja. Kita lihat dari tadi kuasa Roh Kudus bekerja sehingga Mbak Widya mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, dia nangis bukan karena sedih loh, tapi sukacita damai yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu yang hadir di dalam kehidupannya. Makanya inilah yang menguatkan, sekalipun mungkin di 1-2 bagian ada yang terlompat, tapi saya percaya kesaksiannya sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Oke teman-teman, kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Ya, teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Mbak Widya silakan. Ya, supaya kita semakin yang ikut Tuhan Yesus, yang Kristen semakin dikuatkan, semakin memiliki sukacita yang luar biasa. Dan yang non-Kristen dengan kesaksian ini bisa tercerahkan. Kalau Anda mau rendah hati, mau buka hati, Anda akan tercerahkan, Anda akan tersadarkan bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang patut disembah. Ya, karena dialah yang menyatakan diri saat Mbak Widya koma 10 hari tidak sadar-sadar sudah mau innalillahi waktu itu. Makanya Mbak Widya itu terkejut. Kok bukan Tuhan yang saya sembah di agama saya yang datang? Kok malah Tuhan Yesus? Nah, di sini membuktikan bahwa dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu, dia yang menciptakan Mbak Widya. Makanya saat orang susah dia yang datang, dia yang hadir, dia yang menyatakan dirinya. Belum pernah ada Tuhan yang dari kepercayaan lain yang menyatakan diri. Ya, inilah yang kita lihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus.